teman-teman. Di kesempatan ini kita akan bahas salah satu bab yang belajar tentang molekul penting yang terdapat di dalam sel seluruh makhluk hidup, yakni tentang DNA. RNA juga termasuk, dan juga di bab ini akan dibahas konsep bagaimana DNA itu diterjemahkan ya sampai membentuk yang namanya protein. Nah, kita mulai dengan istilah pembahasan tentang struktur DNA. Nah, DNA sendiri ini untuk memahaminya kita tuliskan ada 4 atau 5 karakter ya yang dimiliki oleh DNA ini sendiri. Yang pertama, DNA itu teman-teman, dia berupa polimer ya. Dia bukan monomer, DNA itu polimer yang mana dia jenisnya adalah polinukleotida. Ya, jadi dia polinukleotida, bukan polisakarida, dia bukan golongan karbohidrat, dia bukan polipeptida, ya dia bukan kelompok protein, tapi dia adalah polinukleotida, termasuk kelompok asam nukleat. Ya, jadi dia rantai panjang nukleotida, di mana setiap nukleotida itu ternyata tersusun atas 3 komponen. Ya, 3 komponen, teman. Di antaranya ada gula pentosa, kemudian ada basa nitrogen dan gugus fosfat, ya. Maka yang pertama komponennya adalah gula pentosa, gitu. Nah, gula pentosa ini sesuai namanya, DNA itu singkatan dari deoksiribonukleik acid. Kalau bahasa diterjemahkan bahasa Indonesia, asam nukleat, ya. Asam nukleat di mana dia memiliki gula berupa deoksiribo, gitu. Atau kalau detail namanya deoksiribosa gitu. Maka dia punya gula berkarbon 5, gula pentosa, itu karbonnya 5. Itu jenisnya namanya gula deoksiribosa. Ya. Bukan gula heksosa, ya, bukan glukosa, bukan fruktosa, bukan gula triosa, ya, tapi gula pentosa. Dan jenisnya detail, deoksiribosa. Karena ada jenis gula pentosa yang lain, misalnya untuk penyusun RNA nama gulanya ribosa gitu. Kemudian yang kedua, dia punya setiap nukleotida itu juga mengandung namanya basa nitrogen. Ya. Yang mana basa nitrogen itu kita nggak detail banget gambar strukturnya. Yang mana basa nitrogen itu teman-teman untuk penyusun DNA itu ada 4 macam. Ya. Cara ngafalinnya GATS. Biasanya pakai huruf S untuk terjemahan bahasa Indonesianya. Sitosin ya. Nah, ini kita pakai huruf C aja itu. C aja. Karena ini yang biasa dituliskan ketika menuliskan urutan sekuen dari suatu DNA. Coba. Pertama bahasa G itu guanin. Kemudian A adenin. Kemudian timin, ya. Kemudian ini bahasa Inggris sitosin. Gitu. Maka ada 4 ya. Yang mana kuasai 2 yang pertama, ya. Kita pisahin ya. Jadi mereka dibagi jadi 2 kelompok lagi nih, teman-teman. Guanin dan adenin itu masuk ke dalam golongan istilahnya basa urin, ya. Sementara 2 yang terakhir, timin dan sitosin, itu kita sebut kelompok basa nitrogen pirimidin. Gitu. GATS, 2 yang pertama Ga purin, T dan C pirimidin. Makanya kenapa dengan purin dan pirimidin bedanya? Purin itu teman-teman lebih kompleks dibanding pirimidin, yang mana purin itu tersusun atas 2 cincin karbon. Ya, kalau pirimidin lebih sederhana,
hanya tersusun atas satu cincin karbon. Gitu. Kemudian nanti kita akan pelajari bahwasanya basa nitrogen ini berpasangan gitu. Berpasangan mereka. Jadi masang ini nanti kita lihat luar dengan luar berpasangan, guanin dengan sitosin, ya. Dalam dengan dalam, adenin dengan timin. Gitu. Kemudian komponen yang ketiga, setiap nukleotida juga harus mengandung yang namanya gugus fosfat. Gitu ya. Nah, maka gugus fosfat ya satu macam aja ya, fosfat gitu. Maka kalau digambar detail ya, gambar secara ini kimia. Ini strukturnya. Yang pertama tadi kita sebut dia punya gula pentosa namanya deoksiribosa. Ini kita simbolkan dengan huruf D. Ya, ini gulanya nih yang tengah, teman-teman. Nah, deoksiribosa ini tadi kita sebut dia punya 5 karbon. Dia gula berkarbon 5, gula pentosa gitu. Ini karbon pertamanya, kedua, 3, karbon keempat, dan karbon kelima. Ini 0 ya. Nah, dari 5 karbon ini, teman-teman, ya, ada 3 karbon yang penting posisinya. Ya, bukan yang lain nggak penting, cuman ini urgen untuk kita tahu gitu ya. Dan karbon yang dimaksud adalah semua karbon yang posisinya ganjil. Karbon pertama, ketiga, dan kelima. Memangnya kenapa dengan mereka? Karbon yang pertama berperan mengikat basa nitrogen, komponen yang kedua. BN itu kita maksudkan singkatan dari basa nitrogen. Bisa aja guanin, adenin, timin, apa sitosin gitu. Kemudian karbon yang kelima itu berperan mengikat gugus fosfat gitu ya. Ini fosfat. Maka lengkap teman-teman ya. Ini satu nukleotida ada deoksiribosa di tengah, kemudian mengikat basa nitrogen dan mengikat gugus fosfat ya. Karbon pertama dan kelima gitu. Karbon ketiga gimana? Akan kita lihat fungsinya nanti di pembahasan berikutnya. Kemudian itu tadi ciri pertama dari DNA, apa itu? DNA berupa polinukleotida gitu ya. Kemudian ciri kedua, teman-teman, ciri kedua apa? DNA itu ya seperti halnya semua biomolekul yang ada di tubuh makhluk hidup itu dibuat, disintesis gitu. Makhluk hidup itu yang buat gitu ya. Maka ini DNA dibuat dan nanti kalimatnya dibaca ya. Apa itu maksudnya dibaca? Kita akan lihat nanti. Dibaca itu maksudnya dibaca urutan basa nitrogennya, huruf-huruf G, C, A, T, G, G gitu. Kenapa disintesis dan dibaca itu harus dari angka 5 ke 3. Dari arah 5 ke 3 aksen. 5 aksen ke 3 aksen. Maksudnya gimana? Akan kita lihat sekalian nanti pembahasannya di bagian berikutnya ya. Kemudian ciri DNA yang ketiga, DNA itu ternyata apa? Tadi kita sebut dia tersusun atas polinukleotida. Ternyata setiap DNA itu harus ada 2 untai polinukleotida yang menyusunnya. Yang mana kedua untai itu istilahnya saling berpilin. Gitu. Membentuk struktur yang kita sebut dengan istilah double helix. Ini ciri yang ketiga. Kata kuncinya double helix. 2 untai. Gitu ya. Kemudian ciri yang keempat, ya disebut di ciri ketiga tersusun atas 2 untai. Ternyata 2 untai itu punya sifat, punya karakter. Apa itu? Kedua untai tersebut harus saling komplementer, harus saling berpasangan, ya. Kemudian bersifat anti paralel. Apa tuh? Berlawanan arah. Gitu. Maksudnya gimana? Nah, kita lihat penjelasannya untuk karakter kedua, ketiga, dan keempat tadi. Jadi pertama tadi kita sebut DNA disintesis dan dibaca dari arah 5 ke 3. Maksudnya gimana? Gitu. Nah, teman lihat nih. Jadi tadi kata kuncinya disintesis dari arah 5 ke 3, teman-teman. Ya. Jadi ini ada basa nitrogen. Tadi ada angka 5 di sini. 5 aksen, 3 aksen. Dan harusnya di sini ada angka 1 aksen ya. Maksudnya angka 1 kan basa ke-1, ke-3 dan ke-5 gitu ya. Tapi kita tulis angka 3 dan 5 aja nih, teman. Ya. Maka bayangin ini ada kita lagi pengen nyusun DNA, membentuk DNA atau mensintesis DNA gitu. Maka
mirip bikin rumah ya, anggaplah ada istilah peletakan batu pertama gitu. Maka ini batu bata pertamanya ya. Kemudian nanti akan dipasang batu bata kedua gitu ya. Nah, kita tinggal gandain aja ini. Kita gandain. Nah, ini batu bata kedua, teman-teman. Ya. Kemudian misalnya ini batu bata kedua. Maka nanti antara batu bata pertama dan kedua atau kedua dengan pertama itu disambungkan menggunakan semen gitu kan. Maka sama ini teman, ini kita jadi sel kita atau enzim yang berperan dalam proses ini akan menyemen, menghubungkan batu bata pertama dan kedua dengan suatu ikatan di sini dari fosfat ke karbon ketiga. Nah, inilah gunanya karbon ketiga teman-teman ya. Karbon ketiga berperan untuk mengikat fosfat dari batu bata berikutnya atau nukleotida berikutnya. Gitu ya. Nah, kemudian datang batu bata ketiga misalnya. Nah, batu bata ketiga ya, terus batu bata keempat dan seterusnya. Sampai berapa? Bisa sampai ribuan panjangnya. Ya. Maka ini terbentuk satu polinukleotida, teman-teman. Ini satu untai benang ya. Dibentuk dari arah mana? Dari arah 5 ke 3 ini. 53, 53, 53 gitu. Itu maksudnya dari arah 5 aksen ke 3 aksen gitu. Ya. Posisi 5 ke 3. Nah gitu. Ini satu nukleotida. Satu polinukleotida gitu. Nah, ini bisa mungkin kita tuliskan basa nitrogennya. Misalnya batu bata pertama basa nitrogennya adenin ya, batu bata kedua misalnya sitosin ya. Kemudian boleh sitosin lagi, boleh adenin lagi, terserah tergantung gennya. Misalnya kita lengkapi munculkan empat-empatnya, adenin, sitosin, guanin misalnya dan kemudian timin ya. Dan seterusnya ke bawah gitu. Nah, ini kita udah ketemu menjelaskan ciri yang pertama gitu ya. Ciri yang kedua apa itu? DNA disintesis dari arah 5 ke 3 dan dibaca juga dari arah 5 ke 3. Apa maksudnya dibaca? Jadi huruf-huruf ini A, C, G, T ini harus dibaca dari. Jadi kalau pengen bener ya kalimatnya bisa dipahami kalimatnya ya. Maksudnya bahasa huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang ada maknanya gitu. Dan cara membacanya harus dari 5 ke 3. Maka cara bacanya apa? A, C, G, T. Dari arah atas ke bawah. A, C, G, T. Enggak boleh teman-teman baca dari bawah T, G, C, A. Enggak gitu. Cara bacanya harus 5 ke 3. A, C, G, T. Kenapa? Ya sama dengan huruf-huruf yang akan membentuk suatu kata gitu kan. Kalau teman-teman baca dari arah yang benar, maka ada maknanya. Maknanya bisa dipahami. Misalnya kata tersebut ini karena dia huruf Latin, teman-teman harus baca dari arah kiri ke kanan. Gitu kan. Ada maknanya, tersebut. Tapi ketika teman-teman baca dari arah yang salah, apa tuh? Maknanya nggak ada gitu ya. Nah, maka harus dibaca, kalau pengen benar harus dibaca dengan arah yang benar yaitu 5 ke 3. Nah, itu teman-teman ya. Ciri kedua. Ciri ketiga tadi kita tulis DNA tersusun atas 2 untai polinukleotida yang saling berpilin. Diikuti dengan kedua untai itu bersifat komplementer dan antiparalel. Apa maksudnya? Ini kita baru dapat satu untai. Ya. Untai kedua, untai pasangannya, kan ada pasangannya. Ternyata apa? Susunannya kebalik. Antiparalel gitu. Kebalik. Jadi gambarnya saya balik nih teman-teman. Ya. Udah saya balik. Jadi arahnya ke atas gitu, ngadep ke atas gitu ya. Kemudian berpasangan ya, komplementer ya. Adenin tadi apa pasangannya? Timin. Nanti teman-teman cek lagi catatannya. Yang atas tuh adenin pasangannya timin ya. Atau nanti kita tuliskan nih sekalian. Kemudian ada angka 5 ke 3 tadi ya. Dari arah 5 aksen ya ke 3 aksen tadi. Nah,
gitu kan, 5 aksen ke 3 aksen. Ini kebalik posisinya, kita tinggal copy, dia juga ada batu bata ininya, kita tulis ulang ya. Gini ya posisinya. Nah, terus dia juga artinya ada semen ya nih. Ini ya. Nah, maka kita tinggal ulang-ulang nih. Nah, ini ya. Pindahin. Ya, ini dia anunya ya, pasangannya. Maka ini ada tadi adenin berpasangan dengan timin. Posisinya kebalik. Ya. C pasangannya guanin. G pasangannya sitosin ya. Timin pasangannya adenin. Nah, gitu. Dan arahnya kebalik ya. Maka kalau yang tadi 5 aksen ke 3 aksen dari arah atas ke bawah, yang ini 5 aksen ke 3 aksen dari bawah ke atas. Nah, ini 5 aksen ke 3 aksen. Nah, gitu. Nah, ini maksudnya teman-teman ya. Saling komplementer itu maksudnya tadi apa? Kedua untai itu saling komplementer, komplement berpasangan. Timin dengan adenin. Jadi yang berpasangan itu basa nitrogennya. Adenin dan timin ya, kedua batu bata ini nanti dihubungkan dengan ikatan, jadi sama di semen gitu. Disebut dengan istilah ikatan hidrogen, di mana antara adenin dan timin jumlah ikatan hidrogennya itu lebih sedikit dibanding guanin sitosin. Ada 2 ya. Sementara kalau sitosin dan guanin ikatan hidrogennya ada 3. Gitu. Ya. Ya enggak. Gini aja teman ya. Jadi ada yang ikatan hidrogennya 3, yaitu sitosin guanin pasangan ini. Sementara adenin timin cuman 2. Ini dia ya, apa namanya? Ciri DNA yang terakhir, yang keempat, bahwasanya mereka saling komplementer dan bersifat antiparalel. Kemudian yang mungkin kita bisa tambahkan ciri yang terakhir ya. Tadi ada istilah ikatannya, artinya ikatan pentingnya. Kita tuliskan, jadi DNA itu ya punya 2 ikatan penting tadi. Memiliki 2 jenis ikatan penting yang harus kita tuliskan, kita sebutkan. Pertama, ada namanya ikatan fosfodiester. Ya. Nah, dari ada 3 suku kata fosfo, di dan ester gitu. Jadi ikatan fosfodiester ini adalah ikatan yang menghubungkan antara nukleotida yang satu dengan yang lain gitu. Antara batu bata pertama misalnya dengan batu bata kedua ya. Ini dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Jadi yang mana itu? Jadi ada 2 ikatan ester ya. Ini dan ada fosfat di tengahnya. Ya, maka ikatan fosfodiester yang dimaksud yang ini teman ya. Nah, itu yang kita maksud dengan istilah ikatan fosfodiester. Yang itu ya. Kemudian yang kedua, jadi kalau ikatan fosfodiester ini membentuk satu untai polinukleotida. Jadi dia bikin polinukleotida sampai bawah tuh. Nukleotida.
Maka yang kedua yakni ikatan hidrogen ini berperan membentuk double helix, ya. Dua untai polinukleotida. Nah, gitu. Yang ini tadi, teman. Yang ini kita sebut dengan istilah ikatan hidrogen, ya. Maka guanin dan sitosin, adenin dan timin itu ada berapa? Ya, ada 3 ikatan hidrogennya. Kalau ini ada 2. Oke, itu tentang apa? 5 ciri atau ya 5 karakteristik yang dimiliki oleh DNA. Tentang struktur RNA. Apa itu RNA? RNA ini singkatan dari ribonucleic acid, ya. Kenapa disebut seperti itu? Kita lihat teman-teman penjelasannya. Nah, seperti halnya DNA, RNA memiliki ciri khas, di antaranya dia berupa polinukleotida. Ya, jadi dia itu kelompok asam nukleat, ya, bukan kelompok karbohidrat polisakarida, bukan kelompok protein polipeptida, tapi kelompok asam nukleat atau polinukleotida. Nah, seperti halnya DNA, setiap nukleotida tersusun atas 3 bagian, teman-teman. Pertama ada gula pentosa, ya. Kemudian dia punya basa nitrogen. Selanjutnya juga punya gugus fosfat. Nah, gula pentosanya berbeda dengan DNA. Kalau DNA berupa gula deoksiribosa, ya, kalau RNA gulanya disebut dengan istilah ribosa. Intinya keduanya gula berkarbon 5, ya. Kemudian kelompok atau komponen kedua dari nukleotida adalah adanya basa nitrogen. Maka kalau pada DNA ada basa timinnya, ya, ada basa timin. Kalau pada RNA tidak ada basa timin dan penggantinya adalah urasil, ya, maka hafalannya sama, teman-teman, ya. Jadi cara hafalinnya Gauss, ya. Gauss itu apa? G-nya itu guanin, A-nya adenin, U urasil, dan C atau S-nya sitosin. Dua basa pertama, ya, yakni guanin dan adenin itu masuk kelompok purin, ya, karena dia punya 2 cincin karbon, lebih kompleks dibandingkan urasil dan sitosin yang hanya punya 1 cincin karbon, dan mereka dikelompokkan di bawah istilahnya kelompok pirimidin. Jadi antara DNA dan RNA basa purinnya sama aja, yaitu guanin adenin. Yang berbeda adalah pirimidinnya, terutama basa apa? Timin pada DNA diganti urasil pada RNA. Nah, kemudian dia mengandung gugus fosfat yang sama dengan RNA. Maka ini persamaan dia dengan RNA. Maka pada RNA nukleotidanya ada 3 bagian tadi, ya. Pertama dia punya gula pentosa, disebut gula R. Perbedaannya dengan gula deoksiribosa pada DNA, kalau pada gula ribosa, ya, karbon kedua dari gulanya itu mengandung gugus OH, ya, gugus OH. Sementara kalau pada DNA sesuai namanya deoksiribosa. Dari kata deoksiribosa, gulanya itu dia kehilangan oksigen, deoksigen, kehilangan oksigen. Oksigen yang mana? Yaitu ini, teman. Ya, jadi karbon keduanya hanya mengandung gugus H.
bukan OH. Nah, itu perbedaannya kecil banget, teman-teman. Ya. Maka kalau pada RNA dia berupa gugus OH. Nah, kemudian seperti halnya pada DNA dari 5 karbon dari basa gula pentosa ini, ya, ada 3 bagian yang penting. Yang pertama adalah, atau 3 bagian itu adalah karbon yang ganjil, yaitu karbon pertama, ketiga, dan kelima. Karbon pertama berperan mengikat basa nitrogennya, sama persis dengan DNA. Begitu juga dengan karbon kelima, dia berperan mengikat gugus fosfat. Ya, karbon ketiga nanti akan kita lihat dia berperan mengikat gugus fosfat untuk nukleotida berikutnya. Nah, seperti halnya DNA, RNA dibaca dari arah 5 ke 3. Yang membedakan dia dengan DNA adalah RNA bersifat single helix. Ya. Jadi dia single helix, hanya satu untai, ya. Maka gak berpasangan. Nah, kemudian mirip dengan maka ciri ketiga atau ciri keempat pada DNA itu dihilangkan, ya. Karena ciri keempat DNA itu kalau teman-teman baca, dia tersusun atas kedua untai yang menyusun DNA itu kenapa bersifat saling komplementer dan anti paralel. Maka karena dia hanya satu untai, maka tidak punyalah sifat itu untuk RNA. Maka ciri kelima pada DNA dijadiin ciri keempat pada RNA. Apa itu? Yaitu kalau pada DNA dia punya 2 ikatan penting, ya. Kalau pada RNA kita sebut dia hanya punya 1 ikatan penting yang mirip dengan pada DNA, itu ikatan fosfodiester yang berperan membentuk 1 untai polinukleotida. Nah, jadi itu kurang lebih 4 ciri penting dari RNA yang perlu teman-teman pahami. Kemudian yang terakhir tentang RNA, yaitu tentang jenis atau macam-macamnya. Ya. RNA secara umum itu ada banyak jenisnya, tapi yang kita pelajari cukup 3, teman-teman. Yaitu ada namanya rRNA, kemudian ada namanya messenger RNA, kemudian ada namanya tRNA, transfer RNA. Yang pertama, ya, 3 jenis RNA ini dibagi atau dikelompokkan menjadi 2, ya. Ada namanya RNA struktural dan ada RNA fungsional, ya. Kita sebut RNA struktural karena dia menyusun struktur tertentu, menyusun struktur suatu organel, yaitu lebih detail, yaitu organelnya ribosom, gitu. Karena dia menyusun organel ribosom, maka disebutlah RNA itu dengan jenisnya rRNA atau ribosomal RNA. Ya, perannya sesuai dengan yang kita sebutkan tadi, yaitu membentuk struktur dari ribosom, ya. Di mana ribosom itu, teman-teman, sebenarnya dia adalah organel tidak bermembran. Dia semacam bola yang dia padat di dalamnya, nggak ada ruangannya, tidak bermembran, ya. Bayangin dia kayak bola yang padat begitu, di dalamnya isinya adalah strukturnya tersusun atas 2 komponen, yaitu ada proteinnya, ya, dan ada RNA-nya, dan RNA-nya ini kita sebut dengan istilah rRNA, gitu. Maka dia adalah organel, ribosom ini adalah organel yang dia tersusun hanya dua unsur, 2 molekul dari 4 macam biomolekul utama, ya, selain lipid dan juga dan juga karbohidrat. Jadi dia hanya nggak punya karbohidrat dan lipid, dia punya 2 dari 4 macam biomolekul, yaitu protein dan asam nukleat, ya. Nah, ribosom ada 2 jenis, ribosom subunit besar dan ribosom subunit kecil. Ya, ukurannya berbeda tapi kedua-duanya dipakai, mereka satu paket, ya, dipakai untuk proses translasi atau sintesis protein. Kemudian yang kedua adalah RNA fungsional. Kita sebut RNA fungsional karena dia bukan RNA struktural, ya. Dia nggak menyusun struktur suatu organel di dalam sel. Maka dia lebih ke arah menjalankan suatu fungsi tertentu, ya. Dan maka disebutlah dia dengan istilah atau kategori RNA fungsional yang macamnya ada 2, itu mRNA atau messenger RNA dan tRNA atau disingkatan dari transfer RNA. Messenger RNA, ya, dia ini untai tunggal, linear, ada pangkalnya, ada ujungnya, ya, mirip benang begitu, ya. Yang punya peran apa? Dia mengandung kode genetik, ya, yang akan digunakan untuk proses translasi atau sintesis protein. Dan lebih detail, teman-teman akan pahami ini di konsep translasi dan pembahasan tentang kode universal.
Yang terakhir tRNA, transfer RNA ya, bersama dengan mRNA berperan dalam sintesis protein. Dalam hal apa? Dialah yang berperan membawa asam amino yang tepat ya, sesuai dengan kodon yang ada pada mRNA. Kenapa? Karena dia punya namanya antikodon. Ya, tRNA ini bagian yang punya antikodon yang tepat atau sesuai dengan kodon yang terdapat pada mRNA. Kurang lebih gitu teman-teman. Nanti lebih detail kita pahami ketika kita bahas konsep apa? Ekspresi gen. Pelajari struktur DNA dan RNA sebagai materi genetik. Bagian berikutnya adalah kita ingin mempelajari bagaimana DNA dikemas membentuk yang namanya kromosom. Dan setelah itu nanti kita pelajari istilah gen, gitu ya. Jadi ada 3 istilah di sini teman-teman: gen, DNA, dan kromosom. Maka ini kalau diurut dari kecil ke besar, yang paling kecil itu gen, ya. Kemudian gen terdapat di dalam DNA, kemudian DNA membentuk kromosom. Nah, pertama kita mulai dengan kromosom. Apa sih kromosom itu? Ya, jadi diantaranya didefinisikan kromosom adalah struktur berbentuk benang, ya. Jadi kromosom itu berbentuk benang yang tersusun atas DNA plus protein. Gitu. Jadi dia tersusun atas 2 materi atau 2 molekul, yaitu DNA plus protein, gitu ya. Yang mana kromosom yang di dalamnya terdapat DNA ini berperan membawa informasi genetik ya, dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain, dari induk kepada keturunannya, dari sel ke sel yang lain. Maka kita bisa lihat ini ada gambar ya, tinggal kita menjelaskan secara ringkas ya. Ini ada struktur dari kromosom atau DNA ya. Bayangin pada manusia dia punya 46 kromosom. Maka dia tersusun atas 46 benang DNA gitu. Nah, DNA pada manusia ini kemudian ya, dia berbentuk linier, ada pangkalnya, ada ujungnya, teman-teman. Ya. Nah, DNA ini kemudian dikemas menggunakan suatu protein-protein yang disebut dengan istilah protein histon. Jadi yang ini ada istilah protein histon. Ini protein histonnya yang ini. Ya. Nah, kemudian teman bisa lihat DNA itu dikemas menggunakan protein histon dengan cara DNA itu dililitkan ya ke protein histon gitu. Nah, kemudian gabungan dari protein histon dengan DNA itu dikenal strukturnya dengan istilah nukleosom gitu. Maka nih bisa kita katakan DNA itu nanti ada 4 tingkatan strukturnya, teman-teman. Pertama adalah DNA tanpa protein, ya, DNA aja. Kemudian ada struktur kedua adalah nukleosom gitu ya. Nukleosom itu gabungan protein histon yang dililitkan dengan DNA gitu. Kemudian nukleosom lebih jauh ya, dikemas lagi ya. Ada banyak nukleosom digabungkan strukturnya seperti ini ya. Kemudian dirangkai lagi, dikemas lebih jauh lagi ya, membentuk benang yang disebut dengan istilah benang kromatin. Jadi kalau dikatakan kromosom bentuk benang, sebenarnya struktur yang disebut berbentuk benang itu adalah kromatin gitu. Ini struktur ketiga. Nah, struktur ketiga yaitu benang kromatin. Pertama tadi DNA, yang kedua nukleosom, yang ketiga benang kromatin. Kemudian ya, ketika sel itu dalam kondisi kalau dalam proses pembelahan sel ya, di tahap interfase itu DNA dalam bentuk namanya benang kromatin ini gitu. Nah, ketika sel itu mau membelah dari 1 jadi 2 ya, dan seterusnya, maka dia harus melewati tahap mitosis, teman-teman.
Maka nanti di tahap mitosis, pembelahan, di tahap profase namanya, benang kromatin itu lebih lanjut dikemas membentuk struktur yang disebut istilah kromosom. Jadi kromosom ini adalah hasil pengemasan dari DNA lebih lanjut dan dia tingkatan tertinggi gitulah kalau di sini artinya kan. Ya. Nah, ini bisa kita katakan kromosom yang merupakan tingkatan keempat di sini. Ini bisa kita mungkin strukturnya kita bisa sebutkan ada dua. Ya, yang penting yang pertama ada namanya bagian tengahnya namanya kita sebut dengan istilah sentromer. Ya. Ada istilah sentromer, kemudian yang satu lagi ada namanya telomer. Bagian ujungnya kita sebut istilah telomer. Jadi ada sentromer, ada telomer. Nah, ini dua bagian penting dari kromosom, ya. Telomer itu identik dengan dia sekuen DNA berulang, ya. Telo bagian ujung ini berulang, misalnya urutannya ya. Saya ada urutan yang pastinya gitu ya. Misalnya ambil contoh dia berulang aja urutannya, misalnya CCG, maka CCG begitu, ya. Dia berulang di sana. Kemudian dia fungsinya untuk melindungi kromosom itu dari kerusakan. Misalnya karena enzim nuklease, enzim yang bisa memotong DNA gitu. Jadi struktur telomer ini memungkinkan kromosom tidak bisa dipotong oleh enzim nuklease. Kemudian yang kedua ada namanya tadi sentromer bagian tengah ya dari DNA atau dari kromosom, maaf. Nah, sentromer ini berperan untuk mengikatkan kromatid saudara ya kalau kita lihat. Jadi sebenarnya DNA itu jumlahnya kalau dia ini satu gitu teman-teman ini ya. Nah, ketika terjadi pembelahan sel, DNA direplikasi sehingga dia punya namanya kromatid saudara nih. Ini ya, kromatid saudara. Maka telomer bagian tengah ini ya berperan untuk mengikat keduanya kromatid saudara ini. Nah, ada istilah apa? Kromatid saudara. Jadi dua-duanya ini ya sebenarnya lebih detail dibahas di pembelahan sel. Ini teman-teman kenal dengan istilah kromatid saudara. Kalau bahasa Inggrisnya sister chromatid. Nah, itu tentang kromosom, teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah DNA ya. DNA sudah kita pelajari detail ya. Dia merupakan molekul yang berperan membawa informasi genetik, mengandung informasi genetik yang menentukan sifat atau karakter suatu sel atau makhluk hidup. Dan ini udah kita detailin ya. Kemudian yang terakhir kita tinggal lihat gen gitu ya. Apa itu gen? Para ilmuwan memberikan definisi berbeda ya. Ada menyebutkan gen adalah unit dasar pewarisan sifat dari suatu indukan kepada anakannya. Ya, jadi sifat itu diwariskan melalui gen ya istilahnya. Dan ini definisi ini digunakan di bab di bab namanya genetika gitu ya. Di bab genetika di biologi ada namanya pelajaran genetika. Ini definisi yang pas untuk gen di sana. Kemudian lebih jauh ya ini dipelajari di konsep biologi molekuler atau biokimia. Ilmuwan memberikan definisi gen dengan istilah one gene one enzyme. Satu gen itu menyandi satu enzim gitu ya. Nah, jadi enzim itu adalah salah satu jenis protein khusus gitu ya, berperan dalam metabolisme. Jadi lebih tepatnya mungkin one gene one protein gitu. Karena satu gen secara umum itu nanti akan menyandi suatu protein gitu ya. Nah, definisi yang terakhir yang ketiga di sini, suatu urutan nukleotida spesifik di dalam di dalam DNA. Jadi gen adalah suatu urutan nukleotida spesifik di dalam DNA yang berperan menyandi suatu polipeptida atau protein gitu. Apa maksudnya? Jadi dia urutan nukleotida spesifik ya, yang merupakan bagian dari DNA. Jadi teman-teman bisa lihat nih gambarnya, ini ada DNA.
Misalnya suatu kromosomnya diurai membentuk DNA yang panjang dari ujung ke ujung, dari pangkal ke ujung ini. Kemudian apa? Jadi di DNA ini ada potongan, ada segmen-segmen gitu ya. Dari segmen ini sampai sini ya. Misalnya ini gen A, gen yang menyandi enzim amilasa misalnya. Kemudian potongan ini sampai sini, urutan di sini sampai ini, dia menyandi hormon insulin misalnya. Potongan berikutnya gen C misalnya menyandi pigmen melanin ya. Dan seterusnya, gen D dan gen E. Artinya setiap satu molekul DNA panjang itu terdiri atas banyak gen gitu ya. Maka gen itu adalah urutan nukleotid spesifik di dalam DNA. Dia bagian dari DNA gitu. Nah, maka wajar tadi kalau urutannya yang kecil gen, baru DNA, baru kromosom gitu. Nah, bagaimana sih struktur dari gen itu sendiri, seperti apa gitu ya? Dan ringkasnya kan dia urutan bahasa DNA. DNA itu berupa huruf bahasa nitrogen, G C A T G G C C A A G G G dan seterusnya sampai ujung gitu ya. Maka ternyata urutan-urutan huruf itu bisa kita di dalam setiap gen bisa kita kategorikan menjadi 5 istilah, teman-teman. Ya, setiap satu gen. Kita ambil contoh di sini, kita perbesar gen C ya. Gen C-nya kita besarin. Ya, ini maksudnya ini sampai sini diperbesar gen C-nya. Ternyata kenapa setiap gen di sini perwakilan gen C ya, itu tersusun atas pertama ada namanya codon star. Ya. Misalnya ini yang biru ini teman-teman ya. Codon star gitu ya. Nah, codon star itu berupa urutan basa DNA ATG. Kalau di tingkatan DNA ATG, kalau di RNA istilahnya AUG gitu. Ini kita DNA ya, kita pakai huruf T, ATG gitu. Nah, kemudian di bagian hilir sana ada namanya urutan bahasa codon stop gitu. Nah, codon stop itu ada 3 ya, TAA, TAG, TGA gitu. Jadi kita cuma tulis contohnya satu, TA ini. Nah, codon stop gitu ya. Nah, antara codon star dan codon stop disitulah sekuen DNA yang menyandi protein. Kita tulis di sini daerah penyandi protein gitu. Dari codon star sampai codon stop itu menentukan apa jenis protein yang dihasilkan. Gitu ya. Huruf-huruf itu akan menentukan jenis asam amino yang kemudian membentuk protein yang akan diekspresikan oleh gen tersebut gitu. Apakah setiap gen itu hanya tersusun atas bagian yang menyandi protein? Jawabannya tidak. Ada juga urutan lain yang masih bagian dari suatu gen yang mana dia gak menyandi protein, tapi dia berperan dalam mengatur bagaimana gen itu diekspresikan untuk membentuk protein. Apa itu? Ada istilah daerah promotor dan daerah terminator, teman-teman ya. Di sebelah hulu dari codon star, di bagian atas dari codon star ada namanya daerah promotor gitu ya. Sebaliknya di bagian hilir dari codon stop, di bagian bawah dari setelah codon stop itu ada urutan basa ya yang menjadi sinyal agar terjadi pengakhiran proses translasi ya, atau transkripsi kita sebut dengan istilah terminator. Menjadi sinyal untuk berakhirnya transkripsi gitu ya. Maka ada 5 istilah nih teman-teman ya. Nah, 5 istilah udah sih kita tuliskan definisinya ya di sini. Ada namanya promotor tadi ya. Ini promotor adalah daerah tempat dimulainya transkripsi. Lawan promotor adalah terminator. Terminator itu sekuen DNA yang menjadi sinyal untuk berakhirnya transkripsi gitu ya. Maka dua yang pertama, promotor dan terminator, ini adalah daerah regulator, daerah pengatur kapan transkripsi dimulai dan kapan transkripsi berakhir. Kenapa? Karena kalau nggak ada duanya, ya nanti antara gen yang satu dengan yang lain tidak terpisahkan gitu ya. Jadi ini jadi pemisah antara gen yang satu dengan yang lain. Seandainya nggak ada terminator, maka nanti misalnya setelah enzim yang berperan di dalam transkripsi ini berjalan, maka dia nggak berhenti, dia akan mensintesis gen yang ada di bagian berikutnya gitu. Jadi setiap satu gen udah selesai harus berhenti enzim itu bekerja. Maka terminator menjadi sinyal agar dia berhenti.
di situ ya. Kemudian setelah transkripsi terjadi translasi. Translasi dimulai di daerah yang kita sebut dengan istilah codon star gitu. Ya. Codon star adalah codon tempat dimulainya translasi. Ya. Begitu juga codon stop, codon tempat berakhirnya proses translasi. Nah, ini ya. 4 yang pertama berperan dalam regulasi. Adapun di antara codon start dan codon stop itu ada daerah yang menyandi suatu protein yang perlu diekspresikan. Nah, itu teman-teman ya. 3 istilah tadi, gen, DNA, dan kromosom. Ya, berikutnya teman-teman ya. Setelah DNA ditemukan, strukturnya terutama ya, seperti yang sudah kita sebutkan, DNA sendiri itu ditemukan oleh 2 orang ilmuwan, yaitu Watson and Crick ya. Kemudian setelah ditemukannya DNA, tugas ilmuwan berikutnya adalah bagaimana DNA itu bertugas untuk menghasilkan atau mengekspresikan suatu protein gitu. Maka si Crick ya, Crick sendiri ya, beliaulah yang kemudian merumuskan atau membuat suatu dogma atau hukum yang kita sebut istilah dogma sentral biologi molekuler yang menunjukkan bagaimana arah informasi genetik ya. Jadi menurut si Crick ya, DNA itu untuk sampai membentuk yang namanya protein itu harus melewati 2 tahapan. Yang pertama ada namanya transkripsi, yang kedua ada istilah translasi gitu. Nah, kedua proses inilah yang disebut dengan istilah ekspresi gen gitu ya. Jadi gen terekspresikan ya, yang terdapat di dalam DNA itu melibatkan 2 tahap gitu ya. Pertama, DNA diterjemahkan membentuk mRNA, inilah yang disebut dengan istilah transkripsi. Ini tahap pertama. Ya. Maka pada organisme eukariot ya, proses transkripsi DNA ini sendiri ini terjadi di mana DNA berada tempatnya, yaitu di dalam nukleus. Transkripsi terjadi di dalam nukleus gitu. Sehingga kemudian membentuk namanya mRNA. Lebih jauh mRNA ini nanti kemudian dijadikan informasi untuk membentuk yang namanya protein melalui tahapan disebut dengan istilah translasi dan dijalankan oleh suatu organel kecil yang disebut dengan istilah ribosom. Nah, inilah yang disebut dengan istilah apa? Translasi. Maka 2 yang pertama, transkripsi dan translasi ya, ini merupakan bagian dari apa? Ekspresi gen gitu. Nah, ada istilah yang lain ya, yang masih berkaitan dengan konsep DNA, RNA, dan protein ini. Ada 3 istilah tambahan. Yang pertama adalah replikasi. Nah, gitu. Yang jenisnya di sini kalau kita lihat, jadi DNA itu yang terdapat dalam nukleus organisme eukariot ya. Itu kan nanti ketika sel itu membelah dari 1 jadi 2, semua komponennya itu digandakan, terutama adalah DNA-nya. Sehingga masing-masing anakan, ada 2 anakan yang dihasilkan untuk setiap satu induk, itu menerima DNA atau warisan yang sama dari induknya. Maka si induk harus menggandakan materi genetik atau DNA-nya. Nah, proses penggandaan DNA ya disebut dengan istilah replikasi. Disebut istilah replikasi DNA. Nah, kemudian jadi ini teman bisa lihat nih arahnya. DNA digandakan, membentuk DNA sendiri ya melalui proses replikasi DNA.
Nah, pada bukan makhluk hidup ya, pada virus tertentu ya, kita sebut dengan istilah virus RNA. Virus ada dua macam, virus DNA dan virus RNA. Maka pada virus tertentu ya, itu mereka punya, misalnya virus RNA, mereka bisa menggandakan materi genetiknya secara langsung ya, RNA digandakan jadi RNA melalui proses replikasi juga. Kita sebut istilah replikasi RNA. Nah, gitu. Nah, tapi kan ada virus DNA juga ya. Dia bisa menggandakan DNA-nya seperti halnya makhluk hidup. Ya, seperti halnya bakteri, tanaman, ya, hewan gitu. Melalui proses replikasi DNA juga gitu, sama-sama DNA gitu. Maka ini replikasinya ada dua macam ya. Replikasi DNA ini ada pada makhluk hidup ya. Termasuk juga virus DNA, dan replikasi RNA hanya terjadi pada virus RNA gitu. Jadi sudah ketemu berapa istilah, teman-teman. Nah, ternyata arah informasi genetik bisa terbalik ya. Ada satu bagian yang bisa kebalik, yaitu apa? Pada virus RNA tertentu ya, disebut istilah retrovirus ya, virus balik ya. Ya, mereka adalah virus RNA, sejatinya materi genetik yang ada di dalam kapsidnya itu berupa RNA ya. Kemudian ketika dia menginfeksi suatu inang, misalnya bakteri atau manusia misalnya, maka RNA ini tergantung jenis virusnya. Ada istilah virus litik, ada virus lisogenik gitu ya. Kalau dia virus litik, mungkin RNA-nya ini langsung digandakan ya, memperbanyak diri, terus nanti digunakan untuk membentuk protein melalui proses translasi gitu. Ya. Tapi pada virus tertentu yang dia jalur hidupnya adalah lisogenik, maka materi genetik dia harus masuk ke materi genetik inangnya, berintegrasi atau bergabung, teman-teman. Maka nanti RNA-nya dia itu harus dikonversi dulu sama dia jadi DNA gitu ya. Maka RNA jadi DNA itu melibatkan tahapan yang kita sebut istilah transkripsi balik gitu. Maka nama enzimnya yang digunakan di transkripsi balik sesuai dengan nama prosesnya. Nah, maka disebut dia transkriptase balik gitu ya. Transkriptase balik. Maka 5 tahapan ini ya, 3 yang pertama terjadi pada makhluk hidup ya, dari bakteri sampai dengan manusia atau hewan ya. 1 2 3 transkripsi, translasi, dan replikasi DNA. Adapun replikasi RNA dan transkripsi balik ini hanya terjadi pada virus, dan virus itu dipelajari konsep virus itu bukan makhluk hidup. Dia transisi antara benda mati dan makhluk hidup, teman-teman. Ya. Sebagai catatan terakhir, mungkin teman bisa catat sendiri. Masing-masing kan melibatkan enzim atau protein yang digunakan untuk prosesnya gitu. Transkripsi itu menggunakan enzim disebut dengan istilah RNA polimerase, karena yang akan dibentuk adalah RNA polimerase. Kalau translasi menggunakan enzim atau menggunakan ribosom, organel ribosom ya. Replikasi DNA dan replikasi RNA ini pakai enzim polimerase namanya. Ya, baik itu DNA polimerase atau RNA polimerase gitu. Ya, adapun transkripsi balik, nama enzimnya transkriptase balik. Gitu. Ya. Maka inilah 5 istilah yang ada di dalam dogma sentral biologi molekuler yang istilahnya paling baru ya, paling baru. Demikian, teman-teman. Ya, berikutnya adalah kita akan merinci bagaimana ekspresi gen itu terjadi. Ya. Dimulai dengan tahapan transkripsi, karena memang dia hanya ada 2 tahap secara umum, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembentukan mRNA ya, di mana kita menggunakan DNA sebagai template atau cetakan. Ya, dan DNA itu ada double helix. DNA itu double helix dan hanya 1 untai yang digunakan sebagai cetakan tentunya. Nggak bisa dua-duanya. Untai
untai itu disebut dengan istilah template gitu ya. Nah, kemudian transkripsi sebagai suatu proses itu butuh materi gitu. Apa inputnya gitu ya, apa yang dibutuhin gitu ya. Pertama, transkripsi butuh DNA sebagai template tentunya, sebagai cetakan. Kemudian nanti namanya aja, jadi bisa membayangkan DNA ini kalau orang pengen bikin rumah gitu ya. DNA ini mirip fungsinya sebagai denah rumah gitu ya. Ada denah, maka nanti sudah ada peta bagaimana gambaran rumahnya ya, seperti apa bentuknya gitu ya. Maka nanti harus butuh batu bata gitu untuk nyusunnya. Nah, batu bata yang berperan untuk menyusun RNA ya, untuk proses ini itu kita sebut dengan istilah RNTP, ribonukleosida trifosfat gitu. Jadi batu batanya tersusun atas nukleotida atau nukleosida yang jenisnya ada 4 macam ya. Ada yang berupa basa guanin ya. Guanin mungkin kita sebut dengan istilah RGTP artinya ya. Kemudian ATP, kemudian UTP ya, dan RCTP gitu ya. Maka RNA itu ada 4 macam ya. G, A, urasil, sitosin. Ini batu batanya teman. Kemudian sudah ada peta, ada denah, ada batu bata, tinggal tukangnya gitu ya. Nanti tukang itu akan berperan membaca denahnya, kemudian akan menyusun batu bata berdasarkan peta atau denah tadi. Siapa tukangnya? Namanya enzim RNA polimerase. Ya. Sehingga kemudian enzim RNA polimerase ini dia membangun rumah tadi ya. Mana rumah yang terbangun tadi itulah outputnya yang kita sebutnya istilah mRNA. Nah, ini outputnya. Nah, ringkasnya transkripsi sendiri ya dalam ini prosesnya itu ada 3 tahap teman-teman. Inisiasi tahap awal, elongasi tahap pemanjangan, ya, terminasi tahap pengakhiran. Gitu. Inisiasi dimulai dengan apa? Tukangnya RNA polimerase gitu ya. Dia harus mengenali dan menempeli daerah promotor dari suatu gen gitu. Jadi ringkasnya dia harus menentukan di mana batu bata pertama akan diletakkan gitu ya. Nah, kita sebutnya istilah daerah promotor gitu. Jadi nanti harus ketemu daerah promotor gitu. Ketika udah ketemu daerah promotor, nanti kemudian inisiasi ini dilanjutkan dengan elongasi pemanjangan. Nanti batu batanya dipasang satu persatu, dimulai dari situ gitu ya. Nah, proses pemasangan dan terus menerus dipasang batu bata tadi gitu ya. Kita sebut istilah elongasi ya. RNA polimerase bergerak membaca untai DNA cetakan ya dari 5 aksen ke 3 aksen sambil membentuk mRNA gitu. Ya, dia baca untai DNA template karena untai DNA template ini sebagai denahnya dia harus baca itu, kalau enggak kan salah, harus baca peta gitu ya. Dia baca peta terus sambil nanti masang batu batanya membentuk mRNA. Sampai kapan gitu ya? Sampai ketemu namanya daerah terminator gitu. Ketika RNA polimerase sudah sampai di daerah terminator gitu, maka ia akan menjadi sinyal untuk berakhirnya proses transkripsi. Selesai proses pembangunannya. Nah, ini 3 tahap dari apa? Transkripsi. Ini gambaran kecil ya, menggunakan gambar ya. Kalian bisa lihat ini pertama ada enzimnya yang ini ya. Ini enzimnya nih yang warna orange ini. Nah, ini petanya nih, DNA ini ya, double helix ini DNA-nya. Jadi udah ada ininya, ada enzim RNA polimerase, ada batu batanya. Maka nanti dia harus mengenali daerah promotor ya. Kebetulan di gambar ini ya warnanya kuning ini, teman-teman. Ini di sini harus diletakkan batu bata pertamanya gitu ya. Maka kemudian nanti sambil ini setelah ditemukan akhirnya batu bata
GACTP itu kemudian dibentuk menghasilkan RNA nih. Ya. Di mana RNA dibentuk dari arah 5 aksen ya ke 3 aksen, teman-teman. Dari 5 aksen ke 3 aksen sampai kapan? Sampai ketemu namanya daerah terminator, misalnya warna ungu nih. Ketika dia udah berhenti ya, maaf, ketika dia ketemu dengan terminator, maka berhenti RNA polimerase mencetak RNA-nya dan akhirnya lepaslah RNA itu. Begitu juga dengan RNA polimerase ya. Prosesnya berakhir gitu. Karena kalau enggak berakhir nanti kan ada gen berikutnya. Padahal enggak dibutuhin gen berikutnya di transkripsi atau diekspresikan gitu ya. Nah, jadi itu menjadi sinyal untuk berakhirnya proses transkripsi. Maka mungkin kita ambil contoh gitu ya, biar teman mudah memahamin. Misalnya ada suatu template DNA cetakan gitu ya. Ada template atau cetakan ini dari 5 aksen ke 3 aksen kan dia double helix nih, teman-teman. Ya. Dia double helix 5 aksen, ini ada 5 aksen ke 3 aksen, maka pasangan dia kan anti paralel ya. 3 aksen, 5 aksen gitu. Maka ambil contoh yang jadi template adalah yang bawah gitu. Ada huruf di sini GCT, AAG, CAA dan seterusnya. Maka pasangan dia G pasangannya CGA, TTC gitu ya. Kemudian GTT. Nah, maka misalnya yang bawah ini jadi cetakan nih. Kita sebut istilah template cetakannya. Maka yang atas itu non template ya, bukan cetakan gitu. Maka nanti si RNA polimerase itu akan membaca yang bawah, dia nggak baca yang atas gitu. Maka nanti dia akan menghasilkan mRNA dari apa? Dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Ke arah sana. Ya, ke arah sana. Ya. Maka ini 5 aksen kan nih, tempatnya 3 aksen nih teman-teman, lihat nih, ya. Maka harus lawannya, ya. Maka dia akan baca huruf C di template-nya ini. Dia akan ambil batu bata RGTP gitu kan. C ambil huruf G ya, batu batanya, G ambil C, A ambil U gitu kan. Bukan T, T itu adanya pada DNA. Dia baca huruf T, ambil huruf A terus G, kemudian baca huruf D, dia ambil huruf C, baca huruf T, ambil huruf A, kemudian huruf A. Dan seterusnya sampai berakhir di kodon di daerah terminator gitu. Nah, inilah RNA misalnya yang dihasilkan mRNA. Nah, demikian teman-teman ya. 3 tahap yang merupakan bagian dari proses transkripsi dari inisiasi, elongasi sampai dengan terminasi. Ya, tahapan terakhir dari proses ekspresi gen kita sebut dengan istilah translasi. Ya, itu translasi adalah proses pembentukan protein di mana mRNA digunakan sebagai template atau cetakan gitu. Ya. Apa saja yang dibutuhkan ya, seperti yang sudah kita sebutkan di transkripsi juga ada istilah input dan output ya. Maka translasi butuh mRNA sebagai petanya juga. Jadi secara ini mudah ya. Ini kayak bikin rumah juga. mRNA itu jadi petanya kemudian. Ya. Kemudian nanti butuh batu bata berupa asam amino yang jumlahnya ada 20 macam. Ya. Di mana asam amino ini sendiri itu dibawa oleh tRNA. Ya, dibawa oleh tRNA. Maka nanti kalau mRNA itu mengandung kodon, dia tersusun atas informasi berupa kodon, nanti tRNA ini ngepas dengan kodon karena pada tRNA terdapat
antikodon. Kan? Nah, ada peta, ada batu bata, maka tinggal apa? Tukangnya. Ya, tukangnya ini berupa organel kecil yang disebut istilah ribosom. Ya. Maka semua RNA yang jenisnya ada 3 macam, mRNA, kemudian tRNA, termasuk juga rRNA yang menyusun ribosom. Ya, ini ternyata terlibat dalam tahapan translasi. Yang kemudian menghasilkan output rumahnya yang dihasilkan itu kita sebutnya istilah polipeptida, rantai panjang asam amino yang yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Jadi peptida itu nama ikatannya. Jadi kalau harusnya mungkin poli asam amino gitu ya. Tapi di sini penamaannya sesuai dengan nama ikatannya, itu ikatan peptida karena dia tersusun atas banyak perulangan ikatan peptida yang menghubungkan asam amino yang satu dengan yang lain. Kemudian lebih jauh nanti membentuk namanya protein. Maka seperti halnya transkripsi, translasi tersusun atas 3 tahap. Ya, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, ringkasnya, inisiasi dimulai dengan suatu ribosom, ya. Ada 2 subunit. Kalau detail di sana ada subunit kecil dan subunit besar. Keduanya kemudian menempel pada mRNA, gitu ya. Menempel pada mRNA. Dia mengapit mRNA. Nanti kita lihat gambarnya. Kemudian nanti juga didatangkan batu bata pertama, yaitu berupa tRNA inisiator, ya, yang membawa asam amino awal yang disebut dengan istilah yang berupa metionin, yang sesuai dengan kodon star pada mRNA, gitu ya. mRNA nanti ada istilah kodon starnya berupa AUG, gitu ya. Maka tRNA inisiator ini dia memiliki antikodon lawannya AUG, gitu ya. AUG artinya lawannya UAC, gitu ya. UAC. Nah, sehingga terbentuk apa? Membentuk kompleks inisiasi translasi, kompleks awal translasi. Kemudian setelah itu terjadi elongasi atau pemanjangan seperti halnya di tahap transkripsi. Si tukangnya itu ribosom akan bergerak pada mRNA, ya, dari arah pasti ya, baik transkripsi, replikasi maupun translasi ini arahnya jelas, yaitu harus dari arah 5 ke 3. Ya. Dari kodon start sampai nanti ketemu kodon stop, gitu ya. Nah, sambil dia baca, ribosom membaca petanya, gitu ya. Maka nanti tRNA ya, itu akan membawa asam amino ya, sambil dia nempel dengan kodon yang ada pada mRNA karena tRNA ini berupa antikodon, gitu. Nah, dia akan membawa asam amino yang sesuai. Di sini tulisnya di saat bersamaan tRNA menempel pada ribosom sambil berkomplement, sambil cocok gitu ya dengan mRNA, yaitu ikatan kodon dan antikodon, dan dia membawa asam amino yang sesuai. Asam amino itu akan kemudian dihubungkan dengan ikatan peptida ya antara asam amino satu yang lain sampai kemudian tumbuh atau terbentuk polipeptida yang panjang, gitu. Kemudian nanti sampai kapan? Ya, sampai ketemu dengan kodon stop. Ya. Sampai mencapai nanti istilah kodon stop. Nah, ketika udah ketemu kodon stop, itu bukan tRNA asam amino lagi yang nempel, gitu ya. Harusnya kan kalau yang sebelum-sebelumnya yang nempel itu tRNA yang membawa asam amino tertentu, gitu. Nah, pada kodon stop yang bakal nempel itu adalah suatu protein yang kita sebut dengan istilah releasing factor, ya, faktor pelepas, yang menjadi sinyal untuk berakhirnya translasi. Jadi dengan adanya protein tersebut, maka nanti ribosom dan mRNA ya, itu nanti akan saling lepas, begitu ya. Begitu juga dengan protein yang sudah dihasilkan. Nah, itu kurang lebih 3 tahap ya dari proses translasi. Ya, mungkin kita bisa ringkas dengan menggunakan gambar ya yang udah di sini. Ya, dimulai dengan apa? Teman-teman lihat nih ya. Jadi ada pada yang dibutuhkan kan ada mRNA nih yang sebelah kiri, teman, ya. Kemudian ada kodon starnya AUG, gitu ya. Kemudian nanti ada ribosom, ada subunit kecil, ada subunit besar, gitu ya. Nah, kemudian ada tRNA yang membawa asam amino, gitu ya. tRNA yang membawa asam amino. Nah, kalau ini first amino acid, asam amino pertama itu dia punya
antikodon AUAC, lawannya AUG ya. Nah, dan asam amino jelas itu berupa asam amino metionin. Ya, sebenarnya bisa teman-teman lihat sendiri ya di tabel kodon universal itu namanya. Nah, ringkasnya nanti di tahap pertama during initiation di sini ya. Maka komponen of the translational apparatus, jadi komponen dari proses translasi ya, itu kemudian secara bersama-sama itu akan saling nempel dengan mRNA dan tRNA. Ya, aparatus translasional ini yang dimaksud sepertinya ribosom gitu ya. Nanti nempel ribosom dengan mRNA dan tRNA ya, terutama pada kodon starnya gitu ya. Ini mRNA-nya nih. Yang nanti nempel di ribosom itu adalah kodon star gitu ya. Inilah tahap inisiasi gitu. Dan ada asam amino pertama ini ya, AA1 ini. Amino acid 1 gitu, asam amino pertama gitu ya. Yang dibawa oleh tRNA gitu ya. Kenapa bisa tRNA-nya nempel? Karena dia punya antikodon 1 2 3 ini antikodon gitu ya. Nempel dengan kodon pada mRNA, saling cocok gitu ya, saling nempel gitu. Saling komplement istilahnya. Kemudian habis itu mRNA bergeser gitu ya. Nanti atau ribosom bergeser ke arah sana teman-teman ya. Bergeser nanti akan dibaca huruf berikutnya, kodon berikutnya kan. AUG misalnya habis itu ada huruf berikutnya gitu ya. Dibaca 33 ya. Maka kemudian begitu seterusnya ketika dia ke kodon berikutnya, maka datang tRNA yang mengandung antikodon dan asam amino berikutnya gitu kan. Sambil kemudian nanti ketika dia datang, asam amino yang lama itu akan ditempelkan dengan asam amino yang baru gitu ya. AA1 asam amino pertama, kedua, ketiga, keempat ini kemudian nanti digabungkan dengan asam amino yang baru dengan ikatan peptida gitu ya. Nah, ini proses elongasi. Selama elongasi asam amino ya, ini dibawa menuju mRNA oleh tRNA dan kemudian ditambahkan satu persatu ya untuk membentuk rantai polipeptida yang sedang tumbuh atau sedang memanjang gitu. Ya. Sampai kapan gitu ya? Akan nanti tambah panjang gitu. Asam amino 6, 7, 8, 9, 10 sampai ratusan mungkin gitu. Sampai kapan gitu ya? Sampai ketemu namanya codon stop untuk proses terminasinya gitu ya. Nah, ini termination. Selama terminasi ya, codon stop pada codon stop pada mRNA ini akan dikenali oleh faktor pelepas ya, protein faktor pelepas, dan kemudian bagian-bagian yang ada pada translational apparatus tadi semuanya yaitu akan melepaskan polipeptida yang sudah selesai dibentuk gitu. Maka ini ya ada codon stop, maka nanti protein faktor pelepas yang merah di sini ya, topping ini menjadi sinyal gitu ya, sehingga ribosom nggak bisa jalan lagi ke bagian berikutnya gitu ya, dan kemudian nanti protein yang udah dihasilkan atau polipeptida yang udah dihasilkan kemudian akan lepas gitu ya, gitu. Maka kemudian mungkin bisa diulang lagi prosesnya dari awal gitu untuk menghasilkan lebih banyak protein. Inilah kurang lebih 3 tahap ya, bagaimana proses translasi berjalan ya, yang kemudian menghasilkan suatu polipeptida ya, urutan asam amino yang panjang atau kita kenal dengan istilah protein.